Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku buat para sahabat dimanapun Anda berada, baik di dalam dan di luar negeri. Semoga kita semua selalu di dalam bimbingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Mayoritas manusia tidak percaya bahwa Allah itu wujud, bahwa Allah itu nyata, bahwa Allah itu jelas. Mayoritas manusia hanyalah percaya dengan iman yang dusta. Memang benar, mayoritas manusia percaya bahwa Allah wujud. Akan tetapi mayoritas manusia tidak pernah membuktikan, tidak pernah menyatakan bahwa Allah itu wujud. Manusia tidak pernah menyatakan, manusia tidak pernah membuktikan, mayoritas manusia, bahwa Allah itu lebih wujud, bahwa Allah itu lebih nyata dari apapun, dari siapapun. Allah lebih wujud dari segala sesuatu. Mayoritas manusia hanyalah pura-pura percaya, pura-pura yakin, pura-pura mengiktikadkan di dalam hatinya bahwa Allah itu wujud. Semuanya, mayoritas manusia beragama dan bertuhannya selama ini hanyalah pura-pura saja, hanyalah kedustaan saja. Mari kita buktikan kepura-puraan kita selama ini. Mari kita buktikan kedustaan kita di dalam beragama dan bertuhan selama ini. Mari kita buktikan. Bila memang kita menyatakan diri bahwa diri kita ini umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka wajiblah kita tahu seluk-beluknya agama Islam. Seluk-beluknya agama Islam jangan hanya pada sudut pandang syariat-syariat saja. Akan tetapi seluk-beluk agama Islam juga wajib dicari di dalam sudut pandang hakikatnya, sesungguhnya, agar beragama tidak pura-pura, agar beragama dan bertuhan tidak berdusta.
kita beragama dan bertuhan, sesungguhnya kita yakin, kita percaya selama ini bahwa sesungguhnya ada Tuhan pencipta diri manusia kita dan pencipta alam semesta ini. Di dalam hati kita mencoba meyakini itu semua, bahwa Allah sebagai Tuhan Sang Pencipta itu wujud, ada, nyata. Tapi wujud, ada, dan nyatanya selama ini hanyalah omong kosong doang. Hanyalah buah bibir saja. Kita selama ini tidak pernah membuktikan. Kita selama ini tidak pernah menyatakan. Karena selama ini kita asyik-asyik duduk manis di dalam tahapan syariat-syariat saja. Karena sesungguhnya tanpa hakikat, maka syariat-syariat yang kita kerjakan selama ini tiada gunanya sama sekali. Bahkan itu akan menjadi laknat dan siksa bila kita tidak tahu yang sebenarnya. Bila kita tidak tahu yang hakikiyahnya. Mari kita bacakan ayatnya Allah, firmannya Allah di dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-7. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya wa hum 'anil akhirati hum ghafilun. Artinya, mereka mengetahui yang lahir dari kehidupan dunia, sedang terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Apa maknanya? Kita selama ini hanyalah fokus kepada ibadah-ibadah syariat-syariat saja. Dan kita selama ini hanya berfokus kepada pandangan-pandangan syariat saja. Selama ini kita hanya tampil di luar diri kita daripada tampil di dalam diri kita. Selama ini kita berposisi sebagai Tuhan daripada berposisi sebagai hamba. Selama ini kita berposisi sebagai Sang Kholik daripada berposisi sebagai makhluk di hati kita. Jadi selama kita belum mengenal Allah, maka semua tatanan akan terbalik. Yang mestinya jadi hamba, kok nyatanya jadi Kholik, jadi Tuhan, jadi Sang Penguasa, jadi Sang Pencipta di hati ini. Yang mestinya hanyalah makhluk, kok menjadi Sang Kholik di hatinya. Seolah-olah kitalah yang menciptakan seluruh keadaan yang kita jalani. Yang mestinya jadi khalifah, yang mestinya jadi wakil-wakil Allah, loh kok malah selama ini kita jadi ketuanya Allah. Kita selama ini tidak terasa
sudah menjadi ketua ketimbang jadi wakil. Yang mestinya Allah menjadi ketuanya dan manusia menjadi wakil-wakilnya, menjadi khalifah-khalifahnya. Akan tetapi selama ini semuanya terbalik. Manusia yang jadi ketua, Allahnya yang disuruh mengikuti kemauan-kemauan diri kita selama ini, atas doa-doa kita, atas cinta-cinta kita terhadap kesenangan diri pribadi kita sendiri, yakni cinta dunia. Cinta gemerlapnya dunia daripada cinta kepada Tuhan pencipta dunia. Inilah bukti-bukti bahwa selama ini tatanan akidah dan keyakinan kita selama ini terbolak-balik. Karena kita belum menyatakan Tuhan yang berhak disembah. Karena selama ini kita belum menyaksikan siapa Tuhan itu. Karena selama ini kita hanya menyaksikan Tuhan itu yang ada di hati kita. Yakni hantunya adalah diri kita sendiri. Setannya adalah diri kita sendiri. Yang mana setan ini, yang mana hawa nafsu kita sendiri ini selalu menghalang-halangi bertemu Tuhannya. Karena selamanya hawa nafsu ini tidak akan rela, tidak akan ridho bila Allah itu wujud. Selamanya hawa nafsu dan setan ini tidak mau bila diri manusia, hawa nafsu manusia dan setan yang terkutuk ini dianggap adam, dianggap tiada. Maka hawa nafsu tidak ridho bila hawa nafsu manusia ini ditiadakan. Karena selama ini yang kita sangka diri kitalah yang ada. Karena selama ini diri kita sudah menyangka hanya diri kitalah yang wujud, yang hidup, yang berkuasa atas diri kita sendiri selama ini. Jadi takkan pernah rela dan ridho bila Allah yang menggerakkan kita, bila Allah yang menghidupkan kita, dan bila Allah yang menguasai diri kita. Jadi hawa nafsu tidak akan pernah rela dan ridho bila Allah itu sebagai Tuhan dan diri manusianya sebagai hamba. Tapi semua itu selama ini terbolak-balik. Yang mestinya manusia jadi hamba, malah manusianya jadi Tuhan. Tuhan pencipta apapun yang diinginkannya. Tuhan yang selalu mengatur Tuhannya. Manusia selalu mengatur-ngatur Tuhannya lewat doa-doanya, lewat pengharapan-pengharapannya, lewat cita-citanya, seolah-olah Allah itu wakil-wakilnya manusia. Manusianya lah sebagai Tuhannya, manusianya lah sebagai penciptanya, penguasanya selama ini. Dan kedudukan Allah selama ini seperti menjadi wakil-wakil manusia. Inilah akibatnya bila manusia tidak mengenal Tuhannya. Mereka mengetahui yang lahir saja dari kehidupan dunia. Yang nampak oleh kita selama ini hanya kewujudan-kewujudan dunia saja. Yakni
yang dirajai, yang dituhani oleh hawa nafsu kita sendiri. Selama yang jadi Tuhan di hati kita ini hawa nafsu kita sendiri, yang mentuhani di dalamnya, pasti yang kita lihat, yang kita wujudkan di luar diri kita hanyalah dunia saja. Kita selama ini buta akan akhirat. Selama ini kita buta akan hari akhir. Sedang terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Maknanya bagaimana? Selama ini kita menyangka kitalah yang bisa mewujudkan kehidupan dunia. Kita lalai dalam kehidupan akhirat. Maksudnya kita lalai bahwa sebenarnya hidup ini bukan hidupnya manusia. Selama kita menyangka hidup ini hidupnya manusia, itulah alam dunia. Kapankah kita bisa pindah ke alam akhirat? Kapankah kita bisa sampai kepada alam akhirat? Ketika hidup sudah dipasrahkan kembali, ketika hidup sudah diabdikan kembali kepada hayatullah, dan manusianya kembali menjadi khalifah, wakil-wakilnya Allah, menjadi manusia yang tak berdaya, yang hanya bisa bergerak dengan pergerakan, dengan af'al Tuhannya. Jadi tak sedikit pun manusia bisa bergerak melainkan dengan Tuhannya. Inilah yang dimaksud alam akhirat itu. Hati sudah nyata bahwa Allah itulah hidup, bahwa hidup inilah Allah. Inilah yang banyak dilalaikan oleh mayoritas manusia. Karena selama ini manusia lebih cinta menjadi Tuhan daripada menjadi hamba. Jadi inilah kelalaian kita selama ini. Lalai dari Tuhannya. Disangka selama ini hidup manusianya. Selama hidup ini kita sangka hidup manusia kita, maka selamanya kita takkan pernah bisa mengabdi kepada Allah. Selamanya kita takkan pernah bisa ibadah kepada Allah. Yang kita bisa hanyalah kemaksiatan saja selama ini. Karena hati kita selama ini lalai dari uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan semoga kita semua selalu ingat, selalu menyatakan di dalam hati kita bahwa hidup ini Allah. Bukan berarti manusia jadi Allah. Jadi artinya manusia kembali ke dalam kegoibannya. Manusia kembali ke dalam ketiadaannya. Manusia kembali ke dalam hal yang tak dapat disebut. Setelah manusia kembali ke asalnya, maka nyatalah Allah. Uripe Allah. Ketika manusia sudah diam membisu, tak bersuara dan tak berhuruf. Inilah manusia yang mengabdi. Inilah manusia pilihan Allah. Semoga kita semua dipilih oleh Allah menjadi hamba-hamba yang mengabdi. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah
wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.